Oke, halo semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa itu buffer, terus apa ya, fungsi buffer, sudah itu formasi. Kenapa pasukan utama itu jangan kita taruh di depan atau kita letakkan di depan. Contoh maksud saya itu kayak gini. Contoh kalau kita nyerang pakai cuff, nah itu kan kita pakai ruas cuff. Nah otomatis kan pasukan utama kita di depan cupnya. Nah beda cerita kalau kita nggak bawa buffer, entah intinya kalau kita nggak bawa buffer, maunya mau apa, dia ruas rank, ruas berjarak ataupun ruas infa, otomatis cupnya sendiri kan, nggak ada buffer gitu. Oke, di sini saya memainkan dua akun, dibantu akun satunya, akun apa, trap. Jadi saya di sini recordnya pakai satu HP, berhubung saya record pakai bawaan HP, jadi nggak bisa gonta-ganti akun. Kalau saya pindah akun, recordnya ketutup, jadi nanti kita bakal lihat dari laporannya aja. Oke, langsung saja kita ke laporannya. Oh ya, sebelum itu di sini saya nggak pakai gear ya, tanpa gear. Nanti kan ada yang bilang, bang damage-nya lebih gede karena ganti gear itu, atau gear-gearnya berubah gear. Nggak, di sini saya nggak ngerubah gear, saya stay di tanpa gear. Beda yang ini dia saya stay kan di gear war. Oke, sebelum kita masuk ke reportnya, laporan, jadi video ini dibuat berdasarkan ada request dari orang. Bagi yang mau request apa ya, bikin video apa atau selanjutnya, bisa tulis saja di kolom komentar. Kalau saya bisa bikin, bisa bahas, saya bikin. Kalau nggak bisa ya maaf saja. Dan juga di sini saya sekedar sharing aja ya. Kalau dibilang hebat pun enggak, ya enggak lah. Lihat aja mic saya juga, akun saya kecil ya, 685 unyu. Jadi sekedar sharing, berbagi pengalaman aja. Oke, lanjut. Pertama, bahasan kita buffer. Buffer itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia penyangga. Ya, penyangga itu apa ya? Penahan gitu. Atau kita sebut aja tumbal. Lebih apa ya? Versi gitu. Versi kita ya. Kita sebut aja tumbal gitu. Buffer itu kita anggap tumbal. Ya, walaupun diartikan bahasa Indonesia penyangga atau penahan gitu. Kita artikan tumbal aja biar gampang ya. Jadi buffer tumbal. Oke. Nah, lanjut. Buffer itu contohnya kayak ini ya. Oh. Contohnya kayak gini. Kita nyerang musuh pakai rank. Nah, tapi kita kasih buffer infa dengan cup. Gimana ya? Bentar. Di rank, ini contoh kita rank. Nah, ini nih rank. Nah, kalau kita nyerang pakai rank kan, otomatis kita pasukan utama kita rank. Nah, kita bawa juga buffer infa dengan cup. Ya kasih, tergantung lah, bebas mau berapa aja. Kalau di sini aku kasih 500 infa, 500 cup sebagai buffernya. Itu. Jadi buffer itu tumbal sebagai tumbalnya. Fungsi tumbal gimana? Nah, nanti selanjutnya. Terus kita bahas juga di Lords Mobile itu, di bagian penyerang itu ada namanya apa ya, di make awal skill, itu skill hero. Kenapa dibilang di make awal skill hero?
di saat kita nyerang, entah itu hero kita ataupun hero lawan, itu bakalan ngeluarin skill pertamanya di awal pertempuran. Ingat ya, di awal pertempuran. Dan itu di Mac itu ada loh. Kenapa saya bilang ada? Dibuktikan juga dengan ini nih, malah diperkuat juga, dikasih familiar di familiar Fairies. Nah, dikasih skill ya, untuk meningkatkannya, memberi 60% peningkatan ke skill taktik pahlawan di awal pertempuran. Nah ini, jadi logikanya gini ya, skill ini ada karena emang ada efeknya, dan itu efeknya ke skill taktik pahlawan kita di awal pertempuran untuk meningkatin damage skill taktik, damage skill hero lah di awal pertempuran. Gimana bentuknya? Bentar, kita lihat replay di sini. Nah, ini di bagian nyerang. Oke, ini bagian nyerang tembok. Oke, aduh kelewatan, kita ulang lagi. Perhatikan hero nya ya, itu ada ngeluarin skill di awal pertempuran tadi. Nah, kita ulang lagi. Nah tuh bisa dilihat, hero nya langsung ngeluarin skill. Tuh lah, langsung kan ngeluarin skill di awal pertempuran tadi. Oke, sekarang kita lihat langsung ke reportnya. Nah ini di bagian 5/7 ya, di report 5/7 sebagai penanda aja. Nah di sini nih, nah di sini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai skill dari Fairies tadi. Ini yang nggak pakai skill dari Fairies. Ada skill kan, ada skill pumpnya, sama-sama nggak ada skill pump. Nah komponya juga sama, ini 150 total yang nyerang, defense-nya 80 rata, full T4. Oke. Nah damage yang didapat 120, yang terluka damage-nya ke saya 84,743. Ini yang enggak ada skill Fairies. Nah ini laporan 6/7. Nah di sini yang ada skill Fairies-nya, kita lihat damage-nya. Ini jadi 125.360. Nah di sini 120.000, sedangkan nggak pakai skill Fairies, familiar Fairies. Ada peningkatan kan? Nah 125. Nah jadi disitulah fungsi dari apa, damage awal serangan tadi. Kita lihat ini ya. Nah komposisinya sama, bapernya 1000, ini cuff-nya 148, terus ini rata 80k mix. Beda kan damage-nya? Kita lihat. Nah di sini familiar Fairies-nya langsung aktif. Tuh langsung aktif, meningkatkan skill hero kita. Tuh lihat, bom ngeluarin skillnya sama ini duyung. Beda dengan yang apa, nggak pakai skill itu, nggak pakai farm. Nah sini kan nggak ada, tapi kan tuh lihat skill hero nya tadi, lempar bom. Skill hero bisa dibilang apa ya, yang dibilang tuh taktik serangan hero di awal pertempuran itu ada. Nah terus bahasan kita selanjutnya,
kita akan bahas kenapa pasukan utama itu jangan ditaruh di depan, jangan diletakkan di depan. Contoh, kalau kita nyerang musuh pakai pakai cup, tapi kita pakai ruas cup, itu kan otomatis cup kita di depan kan. Kalau cup kita di depan, itu otomatis skill hero utama tadi itu langsung mengenai cup, langsung mengenai cupnya. Beda kalau kita pakai ruas rank, itu cupnya di belakang, otomatis buffernya yang jadi tumbal dari serangan hero tadi. Untuk untuk kejelasannya kita cek aja di reportnya. Nah, di sini saya nyerang pakai ruas cup untuk serangan pertama. Nggak ada hero, nggak ada familiar. Sama-sama nggak ada familiar. Damage-nya 47,22, sedangkan yang terlukanya 79.000. Oke, kita lihat. Nah, lihat tuh skill utama bom sama ini snow, kelihatan kan langsung mengenai cupnya. Jadi kalau dia langsung mengenai cup sebelum cup itu nabrak ke pasukan musuh, itu udah berkurang cupnya, udah kena damage duluan gitu. Makanya damage yang kita kasih ke musuh itu lebih kecil dibandingkan yang cup kita taruh di belakang, karena cupnya sebelum nabrak itu udah berkurang duluan. Itu dari segi damage, dan dari segi damage serangan ya, dan dari segi damage pertahanan kita lebih banyak juga yang sakitnya. Oke, sekarang kita lihat yang versi ruas rank. Nah, ini yang tadi kan 4 kan, 3. Ini ruas rank. Nah, ini yang 4/7 laporannya. Ini pakai ruas cup. Nah, yang ini udah pakai ruas rank, sama komponya sama 78, buffernya 1000, 78 cup. Coba cek yang ini. 80, 78 cup, buffernya 1000. Lihat damage-nya. Ini damage pertahanan kita 72.471. Damage serangan kita dapat 57.000. Ini yang pakai ruas rank. Bedakan dengan yang pakai yang ini pakai ruas cup. Damage serangan kita cuma 47.000. Damage pertahanan kita kena 79, lebih sakit. Dan damage serangan kita juga lebih rendah. 79 kan. Nah, ini 72. Ya, sedangkan damage serangannya 57,8. Nah, yang ini cuma 47,022. Oke, kita lihat yang ini nih, yang pakai ruas rank. Kenapa dia lebih damage damage pertahanannya lebih kecil dan damage serangannya lebih besar. Sini, nah lihat tuh, skill dari hero snow dengan itu tadi langsung mengenai buffer kita, yaitu infanya tadi. Kita ulang ya. Jadi cup kita masih aman, nggak kena dari serangan awal itu tadi. Kita lihat tadi. Oke, bisa lihat tuh. Nah, langsung mengenai infa di depan. Jadi disitulah fungsi buffer sebagai tumbal. Tumbal apa ya? Tumbal pengalihan serangan awal itu tadi dari hero. Dan ini berlaku juga ke rank. Kalau kita nyerang rank, kita juga butuh buffer. Karena apa? Kalau kita nggak pakai buffer, kalau musuh masih utuh, maksudnya masih utuh, itu pasukannya bakalan keluar dinding, langsung keluar dinding. Dalam artian kalau dia langsung keluar itu, walaupun dia pakai ruas cup,
nanti yang di depan bakalan infa. Nah, jadi disitulah pentingnya buffer. Selain itu bagi rank ya, selain sebagai tumbal. Oke. Terus untuk infa, sebelum masuk kita lihat juga, bentar ya. Nah ini aku tingkatkan sedikit jumlah pasukannya. Yang dari tadi 88.000 jumlah total, ini aku tingkatkan jadi 100.000. Ini cupnya aku kasih 98.000, buffernya 1.000. Ini yang aku pakai ruas cup. Damage serangannya 66.000, damage pertahanannya 80.000 sorry. Dan itu saya kalah, gagal. Nah, sedangkan yang ini saya menang. Ibaratnya tuh burn lah, nggak smoke. Nah, di sini yang ruas berjarak, damage pertahanan 70 dan damage serangan kita 74. Dan itu burn, menang ibaratnya. Nah, bandingkan di sini damage serangan 66, damage pertahanan 80. Ini beda 10, 66 beda 8. Nah, jadi sangat sangat berpengaruh lah dalam memposisikan pasukan utama itu. Jadi inilah pentingnya kenapa pasukan utama ditaruh di belakang. Tapi ini untuk serangan cup dan juga rank juga ada kondisi tertentu dia nggak butuh buffer. Kenapa gitu? Contoh, kalau musuh ada di fase infa, infanya habis, kita nyerang pakai rank. Kalau kita nyerang pakai rank, ini kan habislah infanya, sisa rank dengan cup. Kalau kita nyerang pakai rank, pakai buffer, itu dindingnya jebol, langsung down dinding. Itu kita nabrak rank dulu, setengah dari rank baru kita nabrak cup. Beda cerita kalau kita nyerang pakai rank tapi nggak ada buffer, cupnya bakal langsung keluar dinding, sedangkan ranknya tetap di belakang. Jadi rank kita bakalan nabrak cup musuh itu. Nah, dan untuk kondisi infa, ini kayaknya perlu dibahas lagi, mungkin di video selanjutnya kalau ada request juga. Nah, untuk infa ini aku nggak tahu ya, banyak yang bilang ya, dari yang namanya kita tuh lihat serangan orang terus nanya-nanya gitu, apalagi kita join guild war. Ada yang bilang, dan aku juga udah praktekin, kalau kita nyerang pakai infa, contoh musuhnya masih full ya, masih ibaratnya tuh masih mixnya, masih ada semua infa, rank, cup, tapi dia di posisi ruas rank. Kalau kita taruh infa di belakang, contohnya di sini nih, ini kan di belakang infanya, pakai ruas cup atau ini ruas berjarak, apapun itu, infanya taruh di belakang, itu memang ya buffernya bakal nahan serangan hero itu pertama tadi ya, tapi infa di sini jalannya tahu sendiri kan, lambat, slow lah. Nah, jadi setelah habis buffer, sebelum dia nabrak rank, cek jalan nabrak rank, itu dia bakalan dipukulin dulu sama infa sama cup musuh
sebelum dia nabrak rank. Nah, beda cerita kalau kita taruh infonya di depan. Ibaratnya itu jarak perjalanan. Kita korbankan menerima serangan hero, skill hero, dengan kita dipukulin infa sama ini cupnya musuh dulu. Nanti kita coba kalkulasi ya, kalau emang perlu dibahas. Jadi lebih baiknya kalau untuk infa, taruh infa di depan, dah itu aja. Kalau keadaan musuhnya mix, masih full infa, rank, cup. Tapi kalau musuhnya tinggal rank saja di belakang, tinggal rank ya, nggak ada apa-apa lagi, tinggal rank, cup sampai infanya habis. Nah, rekomendasi aku pakai ini aja, pakai ruas rank. Ruas rank. Tapi aku belum coba ya ini jaraknya agak dekat untuk ke pasukan musuh. Kita rank juga sebagai tumbal, tapi nggak tahu mana yang lebih worth it. Oke, segitu pembahasan kita kali ini mengenai, cukup panjang kali ya, banyakan ngomong mengenai apa ya, cara nyerang, pengaturan baper, formasi, fungsi baper, dan cara pengaturan pasukan utama. Jadi ini sekedar versi saya yang sudah saya alami sendiri, udah praktek juga. Kalau ada saran dan masukan, coba tolong tulis di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, see you next video. Kalau setuju jangan lupa like-nya. Bye.